Bab 1936. Emma berhasil menghubungi tabib ilahi di Linton Group untuk merawat Amelia. Jika mereka setuju untuk membantunya, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia, kata Desmond. Apa? Dia mencapai mereka? Bagaimana mungkin? Kurasa itu karena Sasha. Kamu kenal dia, kan? Dia dulu bekerja dengan keluargamu. Itu menjelaskannya. Tetap saja, itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan mengizinkannya. Kali ini, aku akan berbuat lebih banyak. Daripada hanya menghentikannya untuk dirawat, aku akan mengakhiri dia. Desmond bisa merasakan getaran di punggungnya ketika dia mendengar pria itu. Apakah kamu mengatakan Anda akan mengakhiri hidup Amelia, Tuan Fleming? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Aku memperingatkanmu. Ini antara Emma dan aku, jadi kamu lebih baik jauhi itu. Terlalu takut untuk menentang keinginan Thomas, Desmond tidak punya pilihan selain mengikuti. Kalau siapa saja. Jika tidak mengetahui apa yang baru saja saya katakan hari ini, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menemukan diri Anda 6 kaki di bawah. Anda pegang kata-kataku. Saya mengerti, Tuan Fleming. Yakinlah bahwa tidak akan ada yang mendengarnya. Bagus, kata Thomas dengan dingin sebelum menutup telepon. Di sisi lain, Emma, Sasha, Madeline, dan Amelia sedang menunggu di Hotel Imperium. Bertemu Dokter Ilahi. Sebelum dokter datang, Sasha sempat memperkenalkannya kepada yang lain. Dokter Ilahi yang akan Anda temui adalah Brian Hilton. Telah melayani elit Glassbury. Dan dihormati untuk itu, dia membuktikan dirinya berkali-kali sebagai orang yang luar biasa. Terampil. Linton Group telah menghabiskan banyak uang untuk membujuknya bergabung dengan mereka. Saya juga harus menarik cukup sejumlah string untuk membuatnya membantu Amelia. Dia dikenal pemarah, jadi cobalah untuk tidak menyinggung perasaan dia. Jika tidak, ini semua akan sia-sia. Menanggapi itu, Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Aku mengerti. Seperti kebanyakan orang jenius, dia mungkin bertindak dan berpikir berbeda dari orang biasa. Dan saya yakin dia sama briliannya. Katamu. Saya akan mencoba untuk menjadi rendah hati dan menerima yang saya bisa. Selama dia setuju untuk membantu Amelia, aku bersedia melakukan apapun. Namun, Amelia tampak enggan bertemu dengan tabib dewa itu. Bu, Z sudah diperbaiki. Kakiku. Aku akan bisa berjalan lagi segera, jadi kamu tidak perlu bertemu orang ini. Apakah hanya dia yang bisa kau bicarakan? Astaga. Apakah pria itu mencuci otakmu atau apa? Benar-benar palsu. Keluh Sasha. Berdiri di samping Amelia, Madeline sama kesalnya saat cucunya menyebut Zeke. Amelia, aku ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berhenti membicarakan pria itu, terutama di depan Dokter Dewa. Anda mendengar saya. Hanya Dokter Ilahi yang dapat membantu Anda sekarang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kakiku benar-benar sembuh, desak Amelia. Bahkan Emma mulai sedikit tidak sabar saat itu. Tuan Williams hanya berusaha membuatmu merasa lebih baik, Amelia. Dia tidak bisa menyembuhkanmu. Satu-satunya yang dapat membantu Anda adalah Dokter Ilahi, jadi cobalah. Jadilah perilaku terbaikmu, oke? Amelia tidak punya pilihan selain mendengarkan ibunya pada akhirnya. Sasha terus mencaci Zeke, dan Madeline sangat ingin ikut campur. Meskipun Emma tidak menghargai apa yang dikatakan keduanya tentang Zeke, dia juga menghargainya. Khawatir tentang putrinya untuk menghentikan mereka. Bab 1937. Setelah beberapa saat, pintu didorong terbuka, dan seorang lelaki tua berjanggut putih panjang masuk kamar. Emma, Madeline, dan Sasha langsung melompat berdiri saat melihat pria itu, yang tidak lain adalah tabib ilahi itu sendiri. Brian Hilton. Suatu kehormatan. Tuan Hilton. Silakan duduk. Apakah Anda ingin minum sesuatu, Tuan Hilton? Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Hilton. Anda terlihat lebih baik daripada yang mereka katakan. Tidak peduli dengan semua pujian dan basa-basi, Brian hanya mengangguk sebelum duduk. Mereka akan terus mengolesi Brian ketika dia mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ayo langsung ke intinya. Apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Halo, Tuan Hilton. Nama saya Emma, dan ini putri saya, Amelia. Dia menderita ALS dan
Bertahun-tahun tidak bisa berjalan. Saya telah berkonsultasi dengan banyak spesialis, tetapi tidak satupun dari mereka bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Kemudian saya mendengar bagaimana Anda dapat mengobati semua jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jadi aku memutuskan untuk meminta bantuanmu. Setelah melihat Amelia, Brian memakai sepasang sarung tangan dan mulai memeriksa kaki gadis itu sementara yang lain menatap mereka dengan cemas. Tak lama kemudian, Brian selesai dengan pemeriksaannya. Bagaimana, Tuan Hilton? Pasti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan, bukan? Tanya Emma gugup. Tentu saja. Dengan itu, kelompok itu akhirnya menghela nafas lega, terutama Emma yang sangat senang dengannya mata berkaca-kaca. Dia yakin bahwa putrinya diberi kesempatan lagi untuk menjalani kehidupan normal. Tetapi, ketika Brian tiba-tiba mengubah nadanya, dia membuat semua orang waspada lagi. Tapi apa, Tuan Hilton? Ada apa? Ini akan merugikanmu. Apakah kamu siap untuk itu? Itu tidak akan menjadi masalah. Saya siap melakukan pembayaran. Emma kemudian mengambil 100.000 dari dompetnya. Ini, Tuan Hilton. Saya tahu ini tidak banyak, tapi saya harap cukup untuk menunjukkannya kepada Anda penghargaan saya. Brian menatap tagihan seolah-olah dia telah dihina. Apa ini? Apakah kamu menganggapku semacam itu dari dokter yang tidak berharga? Kamu pikir keahlianku sebanding dengan jumlah yang sedikit ini? Emma dan yang lainnya benar-benar terpana saat menyadari bahwa Brian tidak puas dengan jumlah yang disajikan. Namun, hanya uang itu yang dimiliki Emma. Dia bahkan meminjam beberapa dari Sasha untuk ikut aman. Pada saat kebenaran, Sasha akhirnya angkat bicara. Ini hanyalah deposit, Tuan Hilton. Kapan semuanya sudah selesai, aku akan membayarmu 100.000 lagi. Apakah kamu mencoba mengejekku? Kamu pikir ada perbedaan antara 100.000 dan 200.000? Jika keterampilan saya benar-benar tidak berharga bagi Anda sekalian, saya khawatir saya sudah melakukannya menyia-nyiakan cukup banyak waktu untukmu, cibir Brian dengan merendahkan sebelum berbalik pergi. Segera, kelompok itu memanggil dokter dan menghentikannya. Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Tanya Brian tidak sabar. Dengan hati-hati, tambah Emma. Tolong, Tuan Hilton. Kami hanya orang biasa. Saya minta maaf jika kami menyinggung perasaan Anda. Tapi bisakah Anda memberitahu kami berapa biayanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Brian mengangkat 5 jarinya. 500.000. Brian terkekeh dan menggelengkan kepalanya, jadi Emma menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, 5 juta. Saat dokter menggelengkan kepalanya lagi, suara Emma mulai bergetar. Maksudmu? 50 juta? Benar, itu harga saya. Anda tidak tahu berapa banyak pria dan wanita kaya yang mau membayar jumlah itu untuk layanan saya, namun saya di sini karena Mes. Sylvester secara pribadi meminta saya tolong. Bab 1938. Emma dan yang lainnya tahu tidak mungkin mereka bisa mendapatkan jumlah sebanyak itu uang, jadi mereka mulai mengemis. Apa yang Anda minta tidak mungkin, Tuan Hilton. Kita bisa bekerja sepanjang hidup kita dan tetap tidak bisa untuk menghemat sebanyak itu. Tolong, Tuan Hilton. Jika Anda dapat menemukan dalam hati Anda untuk menyelamatkan Amelia, kami akan selalu berterima kasih kepada kamu. Bagaimana jika kita mencicil, Tuan Hilton? Jika Anda bersedia membantu Amelia, saya berjanji akan membayar Anda dengan berapapun yang saya hasilkan setiap bulan. Anda hanya perlu meninggalkan saya cukup untuk mendapatkannya oleh. Maaf, 50 juta adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika Anda tidak mampu membayar saya, belikan dia kursi roda sebagai gantinya, saran Brian dengan dingin. Itu saja dari saya. Selamat tinggal. Dengan itu, Brian berbalik dan siap untuk pergi sekali lagi. Alasan sebenarnya mengapa Brian meminta harga setinggi itu bukanlah karena dia serakah. Sebaliknya, itu karena dia tidak mampu merawat kaki Amelia. Namun, tabib ilahi itu terlalu sombong untuk mengakuinya, jadi dia sengaja meminta hal yang konyol jumlah untuk menghalangi Emma dan yang lainnya. Menggertakkan giginya, Sasha tiba-tiba membuat keputusan. Tunggu, Tuan Hilton. Izinkan kami beberapa waktu untuk diskusi. Kami akan menghubungi Anda lagi nanti malam. Brian mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan pergi. Setelah dokter pergi, Emma merosot tak berdaya ke kursinya. Hanya memikirkan jumlah kolosal yang diminta darinya sudah cukup untuk mencekiknya. Ibu tidak perlu khawatir mendapatkan uang. Z benar-benar telah menyembuhkanku. Lagi pula,
Aku bahkan tidak berpikir bahwa seorang dokter ilahi memiliki apa yang diperlukan untuk merawatku, Amelia menghibur. Cukup, Amelia. Apakah kamu mencoba menambahkan bahan bakar ke dalam api? Tegur Emma. Sasha dengan cepat memeluk Amelia yang dirugikan. Tidak apa-apa. Aku berjanji padamu. Bahkan jika aku harus bercabang. Keluar semua yang saya miliki, saya akan memastikan bahwa Anda diperlakukan dengan benar. Setelah itu, Sasha menoleh ke ibu gadis itu. Aku sudah mengambil keputusan, Emma. Aku akan menjualnya saya dan semua aset atas nama saya. Kita harus bisa mendapatkan 50 juta dari semuanya itu. Emma dan Madeline tercengang saat mendengar Sasha. Apa? Tidak. Perusahaan itu adalah pekerjaan hidupmu. Kamu tidak bisa menjualnya begitu saja. Aku akan memikirkan sesuatu untuk mendapatkan uang. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan memberikan Thomas apa yang dia inginkan. Setelah menghela nafas panjang, Sasha melanjutkan, aku sudah mengambil keputusan. Kami akan melakukannya dengan caraku. Dibandingkan dengan kebahagiaan Amelia, yang lainnya hanya dangkal. Jika saya tidak memberikan segalanya untuk membantunya, aku akan menyalahkan diriku selama sisa hidupku. Emma dan Madeline sangat tersentuh Sasha yang baik hati membuat mereka mulai menangis. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah kau. Sebelum Emma selesai berbicara, Sasha melambaikan tangannya untuk mendiamkan wanita itu. Tidak apa-apa, Oma. Anda tidak perlu melakukan apapun. Amelia juga seperti putriku, jadi aku hanya melakukan apa yang lain ibu akan lakukan untuk anak mereka. Sekarang, saya harus menelepon untuk membuat kesepakatan. Sementara itu, Brian mendapat telepon dari Thomas tidak lama setelah dia keluar dari Hotel Imperium. Brian berhenti sejenak dan bertanya-tanya mengapa pria itu menghubunginya sejak keduanya jarang. Ada hubungannya satu sama lain. Untuk apa saya berutang kehormatan, Tuan Fleming? Tanya Brian setelah menerima panggilan itu. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, Tuan Hilton. Bagaimana kalau kita pergi minum? Maaf, Tuan Fleming, tapi saya harus melakukan operasi. Saya khawatir saya tidak punya waktu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bab 1939. Brian mengira Thomas hanya menghubunginya karena pria itu menginginkan sesuatu darinya, dan itu bukan hanya untuk mengobrol sambil minum. Sayang sekali. Kalau begitu, kita harus melakukan pemeriksaan hujan. Anda benar, Tuan Hilton. Ada sesuatu yang saya ingin Anda bantu, ungkap Thomas. Oke, lanjutkan. Brian bersahabat dengan Thomas karena dia tahu akan bermanfaat untuk mendapatkan itu nikmat pria. Tuan Hilton, apakah Anda bertemu dengan seseorang bernama Emma yang meminta Anda untuk merawat kaki putrinya hari ini? Ya, Anda kenal dia. Aku tahu, sebenarnya. Jadi, kamu ingin aku merawat putrinya? Oh, tidak. Anda salah paham dengan saya, Tuan Hilton. Sebaliknya, saya ingin Anda mengakhiri hidup gadis itu dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan medis. Jantung Brian berdegup kencang mendengarnya. Apa? Kamu ingin aku membunuh seseorang? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Saya seorang dokter. Saya menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. 50 juta. Saya akan membayar Anda 50 juta jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Dan jangan khawatir. Dengan pengaruh saya, bahkan jika Anda memang membunuh seseorang, saya dapat memastikan bahwa semuanya tersapu bersih. Tidak bahaya akan datang kepadamu. Brian terharu saat mendengar jumlah uang tersebut. Meskipun dia meminta banyak biaya untuk jasanya, sebagian besar bayaran yang dia terima adalah milik Clinton kelompok. Bahkan jika mereka tidak mengambil persentasenya, Brian tetap tidak akan pernah bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu. Godaan itu hampir terlalu berat bagi sang dokter, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Setuju untuk membunuh seseorang. Tepat ketika Brian hendak menolaknya, Thomas menambahkan, Tuan Hilton, ini sekali seumur hidup, jadi tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda entah bagaimana memutuskan untuk menolak saya akan memastikan bahwa Anda kehilangan reputasi apapun yang Anda miliki. Namun, bahkan dalam menghadapi pendekatan wortel dan tongkat, Brian tetap bersikeras. Tuan Fleming, apakah Anda keberatan memberi saya waktu untuk memikirkan hal ini? Tidak, waktu adalah satu-satunya kemewahan yang tidak bisa kubeli saat ini. Dari apa yang kudengar, ini bukan milikmu pertama, Tuan Hilton. Jadi apa bedanya?
Mengapa Anda mengatakan tidak pada uang? Sekali lagi, Brian bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Fleming? Thomas menyeringai licik sebelum menjawab, 10 tahun yang lalu, salah satu pasien Anda meninggal di operasi, dan laporan otopsi menyatakan bahwa tubuhnya tidak tahan operasi karena dia terlalu lemah. Namun, sesuatu tentang itu tampak mencurigakan. Selain itu, Anda punya 10 juta lebih kaya keesokan harinya karena suatu alasan. Segera, Brian membeku seperti patung. Sial. Bagaimana dia mengetahui tentang sesuatu itu terjadi begitu lama? Siapa sih yang mengadu padaku? Sekarang dia tahu rahasiaku, aku hancur. Pada saat itu, Brian benar-benar dikalahkan. Saya berjanji, Tuan Fleming. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan selama Anda merahasiakan ini di antara kita. Adapun pembayaran, saya hanya akan mengambil 30 juta. Kami akan mempertimbangkan sisanya sebagai penghargaan untuk kami persahabatan. Sepakat, setuju Thomas dengan tegas. Di akhir panggilan, Brian sangat malu hingga dia muntah. Pria itu melompat ketika teleponnya tiba-tiba berdering lagi sesudahnya, dan di layar adalah milik Sasha Nama. Setelah mengingat kembali dirinya sendiri, Brian dengan mantap mengangkat telepon itu. Saya akan memberi Anda uangnya, Tuan Hilton, tapi tidak sekaligus. Saya masih butuh waktu untuk mengumpulkan uang penuh. Jumlah. Aku sudah mengirimimu 10 juta, dan aku berjanji memberimu sisanya dalam waktu 1 bulan. Tolong, kamu harus melakukan sesuatu untuk membantu Amelia terlebih dahulu. Jika Anda tidak berpikir Anda dapat mengambil kata-kata saya untuk itu, kita bisa menandatangani perjanjian, saran Sasha. Bab 1940. Keserakahan Brian mulai muncul lagi dalam dirinya. Karena dia bisa mendapatkan 30 juta dari Thomas dan mengambil 50 juta dari Sasha, dia akan melakukannya total kekalahan 80 juta. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa melarikan diri dari negara itu dan menghabiskan tahun-tahun senjanya kebahagiaan. Meskipun demikian, dia berpura-pura merenungkannya sebelum menjawab, tentu. Tidak masalah. Kamu bisa kirim pasien ke klinik Vital. Vital Clinic adalah anak perusahaan di bawah Linton Group, tempat Brian biasa merawat pasiennya. Jawabannya membuat Sasha berseri-seri dengan gembira. Tanpa ragu, Emma dan Sasha berpisah untuk menjalankan tugas mereka. Sementara Emma membawa Amelia ke klinik Vital, Sasha kembali ke perusahaan untuk mempersiapkan uang untuk membayar biaya pengobatan. Namun, Amelia menentang Brian merawat kakinya, dan dia berulang kali memberitahu orang dewasa itu Zeke sudah menyembuhkannya. Meskipun demikian, kata-kata seorang gadis kecil memiliki sedikit kekuatan untuk membujuk orang dewasa. Pada akhirnya dia diam berakhir di klinik Vital. Sementara itu, Zeke pergi mencari Amelia setelah menangani dokumen rahasia Soul Wolf dan sisanya telah melewatinya. Jika berjalan sesuai rencananya, Amelia akan bisa berjalan sendiri malam itu, dan dia bisa yakin Emma akan sangat senang jika dia menyaksikannya. Sayangnya, setelah Zeke menemukan Emma, dia menyadari bahwa Amelia tidak terlihat. Dia dengan cepat bertanya, "Emma, di mana Amelia?" Bahkan sebelum Emma sempat menjawab, Madeline memotongnya dengan berteriak, "Kamu bajingan, beraninya kamu kembali ke sini. Pergi dari hadapanku sekarang. Jika Anda mencoba mencari Amelia lagi, saya akan menelepon polisi dan beritahu mereka bahwa Anda melecehkannya." Zeke mengerutkan kening, bingung dengan permusuhan Madeline terhadapnya. Namun, kelambanannya hanya membuat Madeline semakin marah. Di saat panas, dia meraih sapu di sampingnya dan ingin mengusirnya dengan itu. Wajar baginya untuk menyerangnya karena dia pikir Zeke yang bertanggung jawab membuatnya pingsan tadi malam. Hampir seketika, Emma menghentikan ibunya. "Bu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengamuk padanya padahal dia hanya di sini untuk Amelia?" Tanggapannya hanya membuat Madeline semakin gelisah. Kamu anak tidak berbakti. Kenapa kamu berbicara untuknya? Apa kau tahu apa yang dia lakukan padaku tadi malam?" Bingung, Emma bertanya, "Apa yang dilakukan Tuan Williams padamu?" "Dia menjatuhkanku. Kupikir dia akan membunuhku jika Scott tidak hadir. Apakah kamu berharap untuk melihat kematianku juga? Kalau tidak, mengapa kamu begitu dekat dengannya?" Oma tampak ragu. "Zeke ada di rumah Thomas tadi malam, mencoba menyelamatkanku. Jadi bagaimana dia bisa menyerang ibu? Selain itu, dia tidak punya motif untuk melakukannya." Melihat Zeke, Emma bertanya, "Tuan Williams, apakah ibuku mengatakan yang sebenarnya?"
Apakah Anda mengetuk dia keluar tadi malam? Zeke menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak melihatnya tadi malam, jadi bagaimana aku bisa bertanggung jawab untuk memukul dia? Terlepas dari penyangkalannya, Madeline menolak untuk mempercayainya. Hah, lihatlah omong kosong yang dia semburkan. Dia mengoceh, mengapa kamu masih mencoba menyangkalnya pada saat ini? Saat itu, Zeke sudah tidak sabar. Mengabaikan Madeline, dia menoleh ke Emma untuk mengulanginya pertanyaan, Emma, di mana Amelia? Tuan Williams, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kami telah menyewa seorang tabib suci dari grup Linton. Dia akan menyelamatkan Amelia. Menatap jam, Emma menambahkan, seharusnya begitu menerima perawatan sekarang. Hah. Zeke mengerutkan alisnya sebagai perasaan tidak enak mulai menyeduh di perutnya. Seorang dokter harus setidaknya di tingkat nasional untuk merawat kaki Amelia. Dan secara keseluruhan rahasia, hanya ada 3 yang memiliki peringkat seperti itu. Zeke adalah salah satunya. Dia juga tahu bahwa tidak ada dokter di grup Linton yang sebaik itu. Jika dokter tahu dia tidak bisa menyembuhkan kaki Amelia, mengapa dia setuju melakukannya? Selain itu, tidak ada keluarganya telah menemaninya. Khawatir, Zeke menginterogasi, Emma, kenapa tidak ada di antara kalian yang pergi ke sesi dengan Amelia? Emma menjawab, dokter mengatakan kepada kami bahwa kehadiran kami hanya akan mengalihkan perhatiannya. Jika dia membuat kesalahan, dia bisa membahayakan nyawa Amelia, jadi